Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati para tuan guru, para masyayikh, para muallim. Baru saja menyampaikan tausiahnya Ustaz Ad-Doktor Kiai Haji Muhammad Sabran Zayyan, akhina fillah Al-Ustaz Kiai Haji Syarif Ma'awan, Al-Ustaz Haji Sahlan Hade, Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus, Bapak Lurah Jurang Mangu Timur, Bapak Ustaz Haji Kamaluddin, dan asatid yang lainnya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kopi saya belum diminum, udah dipanggil, masih panas dia. Banyak sudah tadi disampaikan oleh guru kita tentang Al-mar'u ma'aman ahabba, atau tentang mujalasatul akhyar, tentang teman duduk dan kepada siapa intimaul qalbi kita, condongnya hati kita. Dalam ilmu nahwu dulu pernah belajar, apabila isim nakirah disenderin ke isim ma'rifat, maka dia berarti ma'rifat. Contohnya kitabun itu nakirah, ya, disandarkan atau isnad idhofi kepada isim ma'rifah. Contohnya Zaidun, jadi kitabu Zaidin. Nakirah ketemu ma'rifat jadi ma'rifat. Muzakkar disandarin kepada muannas jadi muannas. Itu pelajaran nahwu. Dulu lagi ngaji dulu, sekarang mau udah lupa, banyakan lihat TikTok. Apa maksudnya itu? Ya, maksudnya kita ini gampang kepengaruh sama teman duduk kita. Kepada siapa kita berteman? Ulama salaf mengatakan menjalas janas, wasahib sahib. Menjalas janas, wasahib sahib. Barang siapa berteman kepada seseorang, maka janas aisyah bahahu, ia akan menyerupainya. Makanya penting di sini tentang mujalasah, teman, kepada siapa kita duduk, kepada siapa kita dekat. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi.
fal qarinu bil muqarani yaqtadi. Bahkan dalam ta'limul muta'allim ditulis tuh, annat tabi'ata tasruku, tabiat itu bisa mencuri. Orang baik berteman sama orang kagak baik, bisa jadi dia ngikut kagak baik. Orang males berteman sama orang males, jadi males kuadrat. Udah males sembahyang, temennya tuh orang males, apa kata dia? Ntar baru azan. Iya ya, baru azan. Udah qomat, apa kata temennya? Baru qomat. Udah amin, baru amin. Ntar rakaat kedua masih ada tuh. Jadi kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita bergaul, di situ kita bakal janas aisyabahahu, kita bakal nyerupain dia, bakal ngikutin dia. Maka kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung gimana temennya. Falyanzur man yukhalil, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Makanya anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para alim, para ulama, supaya kita dekat sama orang alim, dekat sama orang soleh. Kata Nabi kan begini, siapa yang dekat sama tukang minyak wangi, maka dia bakal wangi. Yang ini berapa duit bang? Goceng, dicobain, kurang wangi bang. Yang ini ceban, pakai lagi, lumayan, ini lumayan. Yang itu 50.000, cobain lagi. Beli mah kagak. Bau wangi nggak dia? Wangi tuh. Preman begaul sama ustad disuruh mimpin yasin. Saya jadi ingat waktu awal-awal pergerakan anak muda itu kan, baru kenal sarung, kenal peci ya. Saya ajak jarak, cakep-cakep bajunya, baju koko, pecinya putih, cakep-cakep tuh bocah. Saya sengaja saya wudhu belakangan di rest area. Tuh dia rajin banget, tuh wudhu duluan, udah masuk musola duluan. Giliran qomat karena yang paling rapi dia. Imam, lebih bocah Fatihah belum bisa, disuruh imam. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Berteman sama ustad. Dari dalam dia manggil-manggil, bang aja buruan, gue disuruh imam. Lah salah lo sendiri. Preman aja gara-gara minjem mobil ustad dihormatin. Preman itu baru mobilnya, tabrakan tuh mobil, mati tuh preman. Karena mobilnya mobil ustad kan, lagunya gambus, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Tuh, wah ini mah orang baik ini, tolongin. Lu tahu dari mana orang baik? Itu lagunya gambus. Itu baru mobilnya. Bagaimana kalau preman minjem duitnya ustad? Begitu. Ini logikanya begitu, saudara. Karena semakin kita dekat sama orang alim, maka tabiat kita akan terdorong buat belajar ilmu.
Barang siapa yang bergaul dengan perempuan, laki-laki bergaul perempuan, maka dia bakal jadi muannas tuh. Maka jadi lekong. Tangannya udah mulai kiting dikit begini deh. Ya. Kenapa? Kebanyakan bergaul sama perempuan. Siapa yang bergaul sama tukang dagang, maka obrolannya nggak jauh dari untung rugi duniawi. Bener nggak? Yang bergaul sama tukang objek, halo, obrolannya miliaran mulu, duitnya mengkak. Ya Pak ya, coba tukang objek kalau pada kongkok, oh bentar lagi nih Ji, bentar lagi teh beleduk nih 5 miliar. Kompor, siapa beleduk? Mana-mana bawa meteran dulu. Lihat, menjalas janas. Kalau kita kumpul sama orang soleh, maka tabiat kita bakal terdorong buat ikut soleh. Kumpul sama orang rajin ibadah, terdorong kita bakal rajin ibadah. Bahkan katakan, inna lillahi ibadan. Allah subhanahu wa ta'ala punya hamba-hamba yang baru dilihat mukanya saja taksabuhu sa'adatan, mukanya dilihat enak, hati tenang. Ya, ada hamba Allah yang Allah ciptakan, ngelihat mukanya doang kita udah ingat sama mati, saudara. Ngelihat mukanya doang jadi yang sedih jadi bahagia. Ngelihat mukanya doang yang malas jadi rajin. Itu hamba-hamba orang-orang soleh, mukanya doang bisa kasih hidayah, saudara. Coba, saya berkali-kali ketemu alim, orang-orang alim baik dalam negeri maupun luar negeri, pulang ketemu orang alim, orang soleh, pengen taubat, pengen rajin ibadah, saudara. Belum dia ngomong wala satu kilmah, belum dia ngomong satu kalimat pun hati kita udah ketuk. Ada bola ramai amat di luar. Coba kalau muka kita mah dilihat nih, itu lagi sumpek nih orang nih. Lihat muka kita, kira-kira tambah senang apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara? Disumpek lihat muka dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi bergaul, belum lagi berteman. Ini ngapa speakernya kecil dewek? Ini listriknya naik turun, soalnya nyuntik. Ada yang lagi ngobrol sebelah sana kali ya. Belum lagi sohbah, belum lagi dia berteman, belum lagi dia dekat, baru lihat mukanya doang nih udah pengen taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat kita duduk sama orang alim, manfaat kita duduk sama orang saleh, manfaat kita duduk sama orang-orang abrar, orang-orang yang benar, saudara. Mafhumnya, kalau kita duduk sama orang kagak benar, kita punya teman orang-orang kagak benar, maka tabiat kita lama-lama bakal kecuri, bisa jadi kita kagak benar, saudara. Lalu kenapa ada hamba-hamba Allah lambat dia nyampenya ya? Kenapa itu hamba-hamba Allah baru dilihat mukanya aja bikin senang, baru dilihat mukanya aja bikin kita pengen ibadah,
baru lihat mukanya enak, hati tenang. Saudara yang punya utang lupa sama utangnya, ntar pulang ingat lagi. Kenapa? Yang pertama, sidqul yaqini billah. Itu orang-orang punya keyakinan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan sokan begini nih, entak anu, kalau ilokan, bener gak? Ilokan apa iya? Di kita nih, makom yakin kita. Tapi mereka para salihin, mereka keyakinannya kepada Allah sudah benar, keyakinannya kepada Allah sudah mantap, maka memancarkan cahaya keyakinan kepada orang yang lihatnya. Orang-orang begitu tuh udah nggak bingung sama urusan besok, saudara. Kalau kita kan masih bingung, benar-benar. Ini tanggal 22, ini besok kalian bayar motor bagaimana ya? Ya Pak ya. Ini kan 20 ke sono kan kalian bayar semua rata-rata ini. Benar-benar. Lihat tuh. Masih mikirin besok makan apa. Benar. Besok apa yang gue jual? Besok apa yang gue dagangin? Tuh. Tapi mereka ahli yaqini billah, mereka yang pada yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbul di situ cahaya keyakinan memancar ke dalam wajahnya. Disitulah adalah pandangan-pandangan yang mendapatkan meluluhkan hati seseorang. Makanya wajar para wali-waliullah ketika mereka menurunkan ilmunya kepada murid-muridnya, wala kalam wala salam, hanya dengan nazrah, pandangan. Seorang yang bernama Syekh Ali Baras, murid daripada Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia mondok kagak ngaji, saudara. Dia mondok kerjaannya ngapain? Ngisiin kolom kiai, ngisiin kolom Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nyiapin air buat wudunya, nyiapin air buat sholatnya, buat mandinya, saudara. Berhari-hari begitu adanya, sampai bertahun-tahun. Sampai satu saat Syekh Ali Baras disuruh pulang oleh gurunya. Ya murid kagak ngaji, pulang ngapain saya? Bisa apa? Tapi ada nazrah, pandangan dari orang alim, pandangan dari para wali min auliyaillah, jadi sebab turunnya ridha guru, jadi sebab turunnya futuh kepada seorang murid hanya karena pandangan seorang guru. Makanya kalau ngaji ini kita sama kiai jangan paling belakang, saudara. Ngaji sama orang alim, orang saleh, jangan paling belakang, usahain di depan biar kita dapat nazrah daripada guru. Bagian daripada nazrah guru tersebutlah keredaan guru terhadap muridnya. Kalau redonya guru dah turun kepada muridnya, di situ ilmu ngalir. Yang nggak pernah dipelajarin dia biasa tahu, yang nggak paham dia bisa paham. Jadi kalau ngaji sekarang kan main pada duduk di pojokan, saudara. Ya Pak ya, udah di pojokan bawa minyak angin lagi, bukan pada main depan-depanan. Benar. Lihat ketika Jibril alaihissalam ngajarin bagaimana kaifa talaki bil muallim, bagaimana caranya engkau talaki dengan guru. Lihat ketika Jibril alaihissalam ngajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa wada'a ya kaffai ala kaffai. Jibril menempelkan dengkulnya kepada dengkul Nabi, meletakkan telapak tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu talaki kepada guru. Disuruh dekat kita sama orang alim, disuruh dekat kita sama orang saleh, sedekat-dekatnya. Karena apa?
keberkahan, futuh, munuh itu bakal ngalir saudara. Dulu zaman kita mondok, alhamdulillah selama 6 tahun saya istiqomah duduk gak pernah jauh dari kiai, di samping kanan. Kenapa saya milih samping kanan? Kalau salah membaca ngeplaknya enak. Kalau saya kagak ngaji, sejadahnya yang ngaji. Harapan saya gak banyak, biar dapat redho daripada guru, dekat sama guru. Saya pikir bagaimana biar dekat sama guru. Biasanya murid yang dikenal itu yang bandel sama yang pinter, benar-benar. Yang kabur mulu kan laporan tuh pengurus, Ustadz nih nama-nama yang kabur tuh dikenal tuh ya. Yang ngerokok mulu, yang main mulu, utangnya di warung banyak banget tuh dikenal tuh. Sama yang pinter, kalau yang tanggung-tanggung agak dikenal. Benar-benar. Bagaimana caranya saya mikir bagaimana biar bisa dikenal sama kiai ini. Pinter saya kagak, tanggung-tanggung. Saya milih bandel aja dah. Milih bandel. Bandelnya rega 10 orang saudara, jangan tanggung-tanggung. Biar apa? Biar dipanggil sama guru tuh, dipanggil, biar didoain di tengah malam. Lihat ulama-ulama kita dulu, rahmahnya, sayangnya sama guru. Kalau ada murid yang bandel, itu kiai angkat tangan di tengah malam, doain buat anak tuh anak bisa jadi benar. Tuh kiai begitu, doain biar tuh bocah lurus jalannya. Tuh guru begitu. Makanya saya pengen nama saya keselip di doa guru tengah malam. Caranya bagaimana? Saya milih bandel saudara. Alhamdulillah kesampaian bandelnya, kesampaian dikenalnya, kesampaian didoainya sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi jangan ditiru ini ya. Ntar mondok anak suruh bandel semua, repot saya. Balik lagi ke pembahasan kita ya, lihat begitu pengaruh ilmu, begitu pengaruh cahaya ilmu itu memancar kepada orang-orang yang sekitarnya. Kan al-ilmu nurun. Dulu waktu kita mondok ada mahfuzat namanya al-ilmu nurun. Kalau nurun orang Jawa, al-ilmu itu boleh nurun. Apa nurun? Nyontek bahasa orang Jawa mah. Ilmu itu cahaya, bukan retorika. Maka ada alimun bila nurin wa alimun binurin. Ada orang alim, pintar saudara, retorika, karena di dalam ilmunya tidak ada cahaya. Kenapa? Al-alimul ladzi la yakhshallah. Orang alim yang enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, ilmunya cuma sebatas retorika saudara. Tapi al-alim innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Walaupun yang diajarin cuma alip-alipan saudara, yang diajarin cuma iqra, tapi itu orang alimnya yang ngajarinnya, ilmunya bukan cuma sekedar retorika, tapi ilmunya beserta cahayanya. Ini yang memancar kepada murid-muridnya hadirin. Maka jangan heran yang diajarin iqra, yang diajarin persolatan, yang diajarin safina, itu aja nggak pernah kitab gede. Tapi lahir dari orang alim itu ulama besar, lahir dari orang alim tersebut orang-orang alim lain lagi. Kenapa? Karena pancaran cahaya ilmu. Makanya besok-besok kalau ngaji buru-buru cari dengkul guru ya. Diapain? Ya jangan ditempelin saudara. Buru-buru tuh main deket-deketan, berebut kita. Bulan buka guru belum datang udah main duluan. Dulu waktu kita ngaji tuh istiqomah makan namanya. Tempat nggak pernah pindah berpuluh-puluh tahun. Di situ kita ngaji, di situ tempat kita, dan yang lain nggak ada yang berani nempatin. Kalau di absen kan ditempatin saudara. Ini istiqomah makani namanya, istiqomah tempat. Main buru-buruan, pengajian dibuka buru-buruan, cari paling dekat sama guru. Bagaimana caranya? Belum mulai ngaji habis maghrib,
habis asar udah pada naruh sejadah. Tuh santri dulu tuh. Kalau sekarang orang ngaji pada nyari pojokan, kipas angin ada. Ini baru namanya pancaran ilmu. Belum lagi keberkahan daripada ibadahnya orang-orang alim, ibadahnya orang-orang saleh tersebut jadi sebab saudara orang-orang yang dekat tersebut tertarik dengan kualitas, dengan pancaran ibadahnya orang alim dan orang saleh tersebut. Hadirin, makanya bersyukur. Kalau kita harta kagak punya, pangkat kita kagak punya, ilmu kita kagak ada, tapi kita masih dekat sama orang saleh, kita masih dekat sama orang alim, Allah kasih peluang kebaikan daripada kebaikan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menjalas janas wasahib sahib. Ya. Bukan berarti kita suruh jauhin orang-orang yang kagak benar, bukan. Deketin buat dirangkul supaya baik. Tapi kalau kira-kira dia kagak baik, jangan ditemenin deh. Takutnya kita yang kebawa sama mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula udah kemalaman ini. Udah cukup jam 11. Itu berkat udah ada merenak. Ya. Maafin. Saya juga baru pulang keluar dari Johor tadi, baru pulang jam 9, mandi langsung kemari, belum ngopi pisan ini, kopinya udah adem ini. Mudah-mudahan Allah gampangin kita kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang-orang alim, dan kelak nanti jadi sebab Allah kumpulkan di dalam surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.